posisinya kurma ini memang harus berada di dataran panas. Makanya kalau misalkan yang di Indonesia, yang di wilayah Jonggol, pernah dengar kabar? Di Indonesia sedang ada prospek untuk penanaman kebun kurma terbesar, di mana di daerah Jonggol. Itu wallahu alam sampai sekarang kelanjutannya bagaimana? Ada juga di wilayah Lamongan yang saya tahu, di salah satu masjid itu hidup pohon kurmanya dan alhamdulillahnya berbuah. Ya, di Gresik pun juga ada, di Lamongan ada, Pasuruan pun juga ada. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang bisa dibilang umrah 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, mereka banyak membeli kurma dan banyak caranya, ya, yang saya herankan itu mereka tahu saja caranya. Ada yang bilang habis makan buah kurma itu jangan dibuang bijinya, disimpan di air zam-zam. Nanti kalau sudah di air zam-zam, pas kita pulang kita tanam. Dan qadarullah memang hidup, sebenarnya hidup. Kalau kita bilang dengan ilmu pertanian, yang saya tahu memang setiap bibit itu harus bibit kering ya, itu harus direndam dengan air hangat sekejap saja. Subhanallah Bapak Ibu, antriannya bisa dilihat sampai ujung sana. Ya. Itu sangat ramai sekali. Dan insya Allah kita langsung akan menuju ke Uhud. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurma itu perlu diperhatikan pada saat beli. Karena posisinya banyak orang-orang yang nakal, seperti orang-orang yang berjualan di daerah Masjid Nabawi ya, yang pakai kursi roda dan sebagainya. Kemudian yang tadi di Kuba juga, mereka bilang kurma ajwa, yang sering kali itu yang dijual ada kurma Safawi. Karena orang Indonesia atau orang yang tidak mengerti akan membandingkan Safawi dengan ajwa, sama. Padahal berbeda, karena Safawi kalau kita bilang jujur-jujuran harganya cuma 20 real, 15 real per kilo. Itu yang kecil, yang amat dicintai Rasulullah, dan bukit ini pun pula mencintai oleh Rasulullah. Dan Bapak Ibu sekalian, di Jabal Uhud ini nanti kita akan jelaskan tentang prosesi terjadinya peperangan Uhud. Tapi perlu Bapak Ibu, tapi pada saat peperangan Uhud terjadi, sebelum kita menjadikan dalam artian barisan peperangan, Rasulullah menyatakan kepada para umatnya, apapun yang terjadi, janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa seizin aku. Ini sudah jelas sebelum pada saat terjadi peperangan. Tapi pada saat terjadinya peperangan, utamanya dari pasukan pemanah, dulu Rasulullah memerintahkan 50 pasukan pemanah. Dalam riwayat ada yang menceritakan turun 20 orang, ada yang menceritakan 30 orang, ada yang menceritakan juga keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran hanya milik Allah. Tapi utamanya pasukan pemanah ini turun. Karena apa? Mereka berada di bukit Jabal Rumat atau bukit pemanah. Pada saat terjadi peperangan, kita memungkul mundur kaum kafir Quraisy. Banyak sekali barang-barang harta ghanimah. Nah, harta ghanimah ini apa Mas Jawab? Harta ghanimah ini diantaranya adalah pedang, benda yang lebih. Dan seringkali sebilah pedang tersebut bertahtakan logam mulia. Di sebelah kiri kita, ini yang namanya adalah bukit pemanah. Rasulullah memberikan mandat kepada 50 orang yang mahir memanah. Tapi ternyata orang-orang tersebut tergiur akan harta ghanimah. Meskipun juga dijelaskan bahwasanya harta ghanimah itu tidak dikuasai oleh orang-orang pemanah, hanya ingin disisihkan. Tapi karena tadi tidak mengindahkan ucapan dari Rasulullah, maka dibaca oleh kaum kafir Quraisy. Dengan mudahnya kaum kafir Quraisy mengelilingi bukit Uhud dan mengambil alih bukit pemanah ini. Karena kuncinya ada di bukit pemanah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai kuncian umat muslim. Sebagai apa? Sebagai kunciannya. Kenapa? Karena ini sebagai tolak ukur mereka melihat pada saat terjadi peperangan. Karena umat muslim arahnya dari bukit ini, dari kota Madinah. Kita sebentar lagi akan turun, nanti akan saya jelaskan. Pasti sebelum turun nanya, Mas Jihad ini ada masjid, kenapa kita nggak masuk masjid? Bapak Ibu, masjid ini namanya adalah Masjid Syuhada Uhud atau Masjid Jami' Syuhada Uhud. Baru dibangun sekitaran 4 tahun lalu. Dibangun karena posisinya banyak sekali orang-orang peziarah ini pada saat ziarah di kota Madinah, mereka ketelatan untuk mengejar waktu sholat zuhur. Makanya pemerintah membangunkan sebuah masjid berdekatan dengan makam para syuhada Uhud.
apa-apa di sini, nggak apa-apa juga. Kota Madinah. Jadi ajwa Madinah itu memang memiliki keutamaan yang dimana Bapak Ibu sekalian, siapapun yang memakan ajwa, kurma ajwa setiap harinya 7 butir, itu nantinya akan terhindar dari sihir dan bala atau orang-orang yang hendak melakukan atau berbuat nakal kepada kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ada cara memakan kurma. Perhatikan cara memakan kurma. Jadi nggak sembarangan tahu tuh makan kurma kayak makan kacang, 1, 2, 3, kemudian bijinya dilepas, tidak seperti itu. Atau dimakan bijinya, dalam artian kurmanya, kemudian bijinya asal dibuang. Ada tata cara. Ngomong. Arah mana tak? Kenapa Mas? Karena terkadang saya akan menjelaskan di kepulangan yang namanya bab syukur. Bab syukur atau bab rezeki, ini sama saja sebenarnya kalau saya bilang, karena berhubungan. Jadi kenapa saya ceritakan seperti ini? Agar kita yakini bahwasanya ibadah kita itu lillahi ta'ala. Dan saya ingin menciptakan bahwa rasanya ketika orang sudah lillahi ta'ala beribadah, jangankan Bapak sekalian, salah satu orang yang bisa dibilang ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, apalagi sudah mendapatkan ridhonya Allah, seketika pada saat dia hidup di dunia ini, terkadang belum pernah berdoa. Katakanlah orangnya beribadah tetap, tapi kadang-kadang kan ada orang yang taat yang kemudian kadang-kadang jarang sekali meminta kepada Allah. Contohnya dalam arti, aduh ya Allah, Fajr itu sepertinya kok bagus sekali, belum minta nih, ya Allah minta Fajr belum, baru terbesit di benak hatinya bahwasanya ya Allah Fajr itu bagus sekali, kayaknya cocok buat ke desa untuk jemput Mbah sama Uti, bahasanya seperti ini kan. Tiba-tiba Allah turunkan rezeki. Nah, ini adalah golongan orang-orang yang penuh dengan berkah dari Allah. Kenapa? Karena dia belum meminta saja Allah sudah kabulkan. Dan salah satu contoh yang Allah berikan kepada kita adalah bisa nikmat hidup di dunia saat ini. Salah satu contohnya, kita masih bisa bernafas, masih bisa makan enak, masih punya rumah, dan utamanya hidup dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ini adalah salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi rezeki bukan tentang materi. Jangan pernah menyatakan rezeki itu adalah tentang materi, tapi rezeki itu adalah kenikmatan yang Allah berikan saat ini kita di dunia. Makanya Bapak sekalian, sekarang kita akan langsung menuju ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian dilanjut salat duha, dan insya Allah Bapak Ibu selipkan doa-doa hajatnya. Jadi nanti pada saat kita sudah sampai di Masjid Quba, yang insya Allah Bapak Ibu perlu ketahui, Masjid Quba ini adalah masjid yang kemarin saya jelaskan, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tahun berapa Bapak Ibu?
tahun 1 Hijriah. Di mana pada tahun 1 Hijriah, Bapak Ibu perlu ketahui, hitungan Hijriah itu adalah artiannya hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju ke kota disebutnya menjadi tahun 1 Hijriah. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sebelum masuknya ke kota Madinah singgah di perkampungan Quba. Ini di wilayah kanan kiri ini dulunya adalah perkebunan Quba, perkebunan kurma yang berada di perkampungan Quba. Dan di depan kita ini masjid dengan 4 menara inilah yang bernama Masjid Quba. Jadi fadilahnya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya dan kemudian melaksanakan mendirikan salat 2 rakaat di dalamnya Masjid Quba, maka akan mendapatkan pahala layaknya Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu, dilihat sebelah kanan ini padahal minggu kemarin belum dihancurkan, masih tetap berdiri kokoh. Sekarang sudah dihancurkan. Baru 7 hari saya keluar dari kota Madinah. Subhan, tahu nggak kenapa dihancurkan? Karena saking banyaknya orang yang berziarah ke Masjid Quba untuk mengambil keutamaan, Raja di Arab Saudi memerintahkan Pangeran Muhammad bin Salman untuk ziarah ke Quba dan melihat Quba. Ya Kang Iliar, itu masalah, tapi mah oke. Ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat Muhammad bin Salman ziarah, dilihat karena masjidnya memang masih terlalu kecil untuk ziarah yang sangat menggelegar saat ini, akhirnya Muhammad bin Salman memutuskan dengan Raja Arab Saudi memutuskan masjid di Quba ini akan dibangun, dilebarkan 10 kali lipat dari yang saat ini. Makanya sekarang jangan heran semuanya dihancurkan. Nah, sekarang kita turun. Oh ini body sana. Ya. Bapak Ibu sekalian, Rahman, gimana kondisinya? Kita akan ikhtiar kita dan hajat-hajat kita. Nah, Bapak Ibu, insya Allah, dimana hari ini kita didampingi atau nahkodai oleh Pak Yuyar. Jadi Pak Yuyar ini adalah orang Sunda. Dan insya Allah Bapak sekalian, sebagai informasi juga, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian melihat parkiran bis, karena memang itulah adanya. Pada saat hari Sabtu di kota Madinah semua berbondong-bondong hendak melaksanakan city tour kota Madinah. Dan di mana juga Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, setiap hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi sudah dipastikan keluar masuk busnya atau kendaraan tersebut, keluar masuknya kendaraan ya transportasi. Sekarang berada di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. One group is one group. Sorry. Yeah. Oh yeah. My leader. Thank you. Sorry. Iya. Ini diibaratkan adalah Masjid Nabawi. Disebutkan pada saat itu 1000 pasukan umat muslim
berangkat untuk melaksanakan peperangan Uhud bersama dengan Rasulullah. Berangkat mereka. Tapi di tengah jalan, Rasulullah memberhentikan pasukannya untuk memisahkan siapa? Memisahkan kaum munafik. Makanya dari 1000 hanya terkumpul 700 saja. Dan kemudian Rasulullah memandangkan 50 orang yang mahir memanah di bukit kemana? Jabal Rumel. Oke, 50 orang. Terjadinya di sini. Di mana terjadinya? Di wilayah ini. Dan kaum kafir Quraisy berjuang arahnya dari sana. Sesuai dengan gambar. Lihat. Oke, musyrikin 3.000. Arahnya dari bukit yang sana. Jadi pas turunan bukit yang di bawahnya datar. Jadi kaum kafir Quraisy berangkat dari kota Mekah memasuki kota Madinah, utamanya mendekati peperangan Uhud, arahnya dari sana 3.000 orang. Dan terjadinya di sini. Jadi bukan di atas, melainkan di wilayah ini. Oke? Dan terjadi peperangan di sini dan sekarang kita mari maju Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu. همزنه جسد کوشتید ابو سفیان عیانه اون قسم بردن زده قسم Itu di pagar ini. Yuk. Yang mungkin mau foto. Kurang kering lagi, makin kering lagi. Ya, bentar. Ya benar, belakang Anda. Bahwasannya sebenarnya kita sudah bisa memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Ya, tapi itu tadi karena tidak ada yang amanah. Sudah diperintahkan Rasulullah jangan bergerak atau melakukan sesuatu tanpa perintah dari Rasulullah. Tapi karena melihat harta ghanimah, mereka tergiur untuk mengumpulkannya. Meskipun juga di riwayat ada menyatakan ada yang untuk memperkaya diri, ada juga memang untuk disisihkan dan nantinya dibagikan setelahnya tapi utamanya ini adalah karena mereka tidak amanah. Tidak amanah kenapa? Tidak mengindahkan perintah dari Rasulullah. Dan memintikan harta benda ghanimah pada satu peperangan Uhud. Yang akhirnya dibaca oleh siapa? Khalid bin Walid dan utamanya dengan para prajurit kaum kafir Quraisy. Makanya kaum kafir Quraisy ini sampai mengelilingi Jabal Uhud untuk bisa menang. Akhirnya kaum kafir Quraisy ini mendapatkan tempat yang apa? Yang strategi dan akhirnya kaum kafir dalam artian bisa memukul apa? Memukul mundur umatmu karena sudah tidak ada kefokusan mereka untuk berperang. Karena mereka sudah tidak terduga ya diserang balik oleh kaum kafir Quraisy. Dan pada saat peperangan Uhud ini sampai diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW cedera, pelipisnya sampai sobek, giginya sampai patah ya. Dan kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah saudaranya Rasulullah dan utamanya dia dengan sebutannya julukannya Sa'adullah wa Sa'adul Rasul. Tinggi juga ya. Lumayan tinggi. Iya. Lebar Pak. Iya. Dari sana ya. Tidak pada saat peperangan melainkan pada saat dia berperang. Ada salah satu budak yang diperintahkan oleh dari salah satu kaum kafir Quraisy yaitu adalah Hindun. Menyuruh siapa? Masjid Nabawi sebelah mana? Untuk mengintai siapa? Sayyidina Hamzah. Karena Hamzah Anak kali ya? sendiri dengan Sayyidina Hamzah. Jadi matinya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini bukan perang lawan satu, melainkan di apa? Diintai oleh salah satu budaknya. Budaknya siapa? Budaknya Hindun. Namanya siapa? Wah. Pada saat ditombak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sampai sudah sekaratnya, dibelah dadanya dan kemudian dikeluarkan jantungnya dan hatinya dan kemudian dimakan oleh si Hindun karena saking kejamnya si Hindun. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini juga banyak sekali terjadi dalam artian pada saat peperangan Uhud. Sampai pada saat peperangan Uhud terjadi, di mana Rasulullah ini sempat dikabarkan meninggal. Sampai banyak sekali. Akhirnya apa? Makin kacau prajurit.
umat muslim ini makin kacau, makin apa? Makin sedih, makin kacau hatinya, dibuat down hatinya. Dan kemudian akhirnya Rasulullah keluar setelah dibersihkan luka-lukanya. Dan pada saat peperangan Uhud terjadi, utamanya ya, dipimpinkan bangunan ini dengan sekolah, ada jalan lurus di belakang, dan di sana adalah tempat di mana Rasulullah dibersihkan luka-lukanya, yaitu adalah di Gua Uhud. Dan kemudian Rasulullah melaksanakan sholatnya sambil duduk, dan kemudian tempat sholat Rasulullah itu dijadikan sebuah masjid namanya Masjid Fasah. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di peperangan Uhud ini kita mendapatkan kekalahan, tapi intinya kita harus mendapatkan hikmah dalam setiap kejadian. Makanya hikmah yang harus kita garis bawahi pada saat peperangan Uhud ini adalah amanah. Jadi ketika pemimpin kita memberikan amanah, orang tua kita memberikan amanah, siapapun memberikan kita amanah, wajibnya kita menjalankan amanah tersebut. Ya, jadi posisinya Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung menuju ke makamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan kemudian dilanjutkan untuk mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud. Ini adalah makamnya. Kenapa dipagar, Mas Jihad? Karena posisinya di pagar ini untuk menghindari orang-orang jahil atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang melakukan hal yang tidak ada dalam syariat. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di kota Madinah ini ceritakan nantinya Dajjal akan mendatangi kota Madinah, dan kondisinya Dajjal itu akan tidak bisa masuk ke kota Madinah, tapi beliau dalam artian Dajjal ini ya, bisa dibilang si Dajjal Latatullah ini, dia hanya bisa memantau dari salah satu bukit yang bergaram di kota Madinah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian ya, dalam artian ya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahui pastiannya di mana, tapi di kota Madinah jikalau kita bercerita dan dalam artian bertanya, mensoalkan ini kepada para alim ulama, kondisi bukit yang bergaram itu berada di wilayah sebelah kanan kita. Ya, jadi kondisi wilayah bukit yang bergaram itu berada di wilayah sebelah kanan kita. Dan aja juga menyatakan bahwasanya bukit yang ada bangunannya itu nanti bergaram. Jadi bukit yang mengandung garam, bukan berdarah. Oke, sekarang Bapak Ibu perhatikan ini, nanti kita jelasin lagi. Kita bertahap dulu. Ini adalah makam dari syuhada Uhud, dan namanya yang paling ujung adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Jangan terlalu jauh, kita rapatkan barisannya. Gimana kondisinya? Kita di sini utamakan adalah mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud yang mati syahid pada saat terjadinya tragedinya peperangan Uhud. Sekarang mengucapkan salamnya seperti sahabat halnya kita mengucapkan salam pada saat kita di Baqi, tapi pada saat nanti kita mengucapkan salam ini, lanjutkanlah dengan doa hajat. Pada saat ini kita sudah berada lurus dengan arah kiblat. Nanti kondisinya setelah Bapak Ibu mengucapkan salam, dilanjutkan untuk melaksanakan doa hajat masing-masing, di mana doa hajatnya ini adalah mintalah kepada Allah agar nantinya kita dikumpulkan di surganya Allah dengan para syuhada Uhud, dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dan utamanya bisa mendekatkan diri kepada baginda kita Rasulullah SAW. Jadi setelah kita mengucapkan salam, lakukanlah doa hajat. Karena pada saat kita ziarah makam, kita diperbolehkan untuk mendoakan si ahli kubur. Boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah pada saat kita berziarah kubur, malah kita minta-minta kepada si ahli kubur. Ini yang keliru, yang menjadikan menjadi syirik. Makanya pada saat kita tujuannya dari ziarah kubur itu adalah jelas dalam syariat agama Islam menyatakan kita dipersilahkan, dianjurkan untuk berziarah kubur agar kita mengingat akan kematian. Karena sering sekali pada saat kita hidup masa di dunia ini, banyak orang-orang itu yang akan angkuh. Angkuh apa? Karena merasa punya pangkat, punya harta, punya kesehatan, dan punya kepintaran. Akhirnya seringkali angkuh. Dan tujuan ya, kita dianjurkan untuk berziarah kubur agar utamanya kita ingat akan kematian. Bahwasanya semuanya ini akan kembali kepada Allah. Yang diciptakan dari tanah akan kembali ke tanah. Insya Allah bisa dipahami. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud. Dilanjutkan nanti doa hajatnya, dan yang saya anjurkan adalah berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya agar nantinya kita bisa berkumpul dengan orang-orang mukmin, orang-orang dalam artian orang-orang yang beriman, dan utamanya orang-orang yang mati syahid pada saat perang Uhud, pada saat perang Khandaq maupun dengan peperangan Uhud. Jadi nanti doanya hajat masing-masing, ya Allah kumpulkanlah aku dengan para syuhada Uhud, ya Allah, dan lain sebagainya. Intinya adalah jangan pernah meminta kepada si ahli kubur, minta hanya kepada Allah.
Iya, memang seperti itu sebagai tanda aja Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita ucapkan salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Ahlal diyar. Ahlal diyar. Kaumul mukminin. Kaumul mukminin. Wal muslimin. Wal muslimin. Wal muslimat. Wal muslimat. Wa insyaallah. Wa insyaallah. Bikum lahiqun. Assalamu alayka. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Ya Sayyidina Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Insyaallah. Insyaallah. Nahnu Nahnu bikum lahiqun. bikum Lahul Fatihah. al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan doa hajatnya. وأنا جماعة خلاص. أنا خلاص رزقت هذا من البصر. خلاص لا تتكلم ولا تتكلم. والمسلمين نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Sudah, mari Bapak Ibu kita balik kanan. Hah? 50 real insya. Nanti di sini saya sarankan ibu bapak sekalian cari yang tidak ada. Jangan sampai di sini malah beli kacang tanah. Karena kadang-kadang ibu-ibu tuh beli ini yang penting dari Arab ini, kacang tanah yang dibeli. Beli ada kacang almond, ada salah satu kacang yang saya sukai di sini namanya pistachio. Ya. Dia kalau di Indonesia namanya katanya kacang ketawa. Padahal di sini namanya adalah fustuk kalau dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya pistachio. Nanti di sini juga ada kurma coklat. Jadi kacang almond dibalut dengan kurma, dibalut dengan coklat. Nah ini yang asli Arab, oleh-oleh asli Arab. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Mari kita fotonya di sini karena kita mau ngambil Ayah Syuhada. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut walhamdulillahi rabbil alamin. Emang habis dari Kuba, kemudian menikmati snack, masuk di bis anginnya sepoi-sepoi ya. Kemudian saya lagi cerita, dikiranya seperti dongeng, terlelap. Udah tidur. Langsung bangun orangnya. Maaf, saya bacakan doa tidur. Takutnya nanti kalau kebablasan tidur, supaya minimal sudah baca doa tidur, biar berkah tidurnya. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat sebelah kanan kita ini adalah jalan untuk menuju ke Masjid Kiblatin. Nanti kita, maaf, kiri. Jadi saya sebelah kanan ya. Sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian, ini adalah menuju ke Masjid Kiblatin. Dan di depan kita, yang paling depan nih duduknya, dilihat adalah hamparan, jajaran, ya, apa? Perbukitan Uhud. Jabal Uhud ini adalah bukit yang Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Salam dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Gini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
حركة حال حركة حال حركة حال Udah keluar kita kayaknya, lu dibuang lu. Udah selesai mana?